Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Fatir. Kita sampai pada ayat ke-27. Alam taro anna Allah anzala minas sama', ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menurunkan dari langit ma'an, hujan, fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dengan hujan tersebut buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal jibali judadun bidhun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam warnanya, dan ada pula yang berwarna hitam pekat. Ayat ini menyuruh kita untuk bertafakkur, berfikir, baik dengan ru'yah al-basariyah, melihat langsung, atau dengan ru'yah ilmiah, dengan merenungkan bagaimana agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ayat ini datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma akhadhtul ladzina kafaru, ya, fa kaifa kana nakir." Kemudian aku pun mengazab orang-orang kafir, dan lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku, ya. Tsumma akhadhtul ladzina kafaru, kemudian aku mengadab orang-orang kafir, dan lihatlah bagaimana pengingkaranku, bagaimana azabku kepada mereka, ya. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya Allah kalau sudah mengadab, ya, dengan azab yang dahsyat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah, Allah mampu untuk mengadab dengan azab yang pedih, maka Allah mengajak kita semua berfikir, mengajak mereka berfikir, alam taro, tidakkah engkau melihat, ya. Tidak engkau renungkan, tidak engkau berfikir. Dan ini dalil bahwasanya atafakkur, ya, melihat atau berfikir tentang keagungan makhluqatillah, makhluk-makhluk Allah, ini dianjurkan. Dan di antara ibadah yang mulia adalah tafakkur, berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, untuk sampai pada pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan dari langit ma'an, dari langit air hujan. Setelah itu Allah berfirman, fa akhrajna bihi, lalu kami keluarkan dengan air hujan tersebut thamaratin mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang beraneka ragam warnanya, ya. Wa minal jibali judadun bidhun, dan di antara gunung-gunung kami juga ada garis-garis, ya, putih, wa humrun, ada yang merah, mukhtalifun alwanuha, yang beraneka ragam warnanya, wa gharabi busud, dan juga ada warna-warna yang hitam pekat. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuha kadzalik. Demikian juga di antara manusia dan hewan-hewan, kemudian beraneka ragam juga warnanya. Inna ma yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Innallaha azizun ghafur, sungguhnya Allah maha kuasa lagi maha pengampun. Maksud dari rentetan ayat ini, kata para ulama, adalah Allah menjelaskan kekuasaannya dengan menjelaskan bahwasanya Allah bisa menciptakan dari satu sumber, menghasilkan berbagai macam keragaman. Contohnya, Allah menciptakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, alwan, berwarna-warni, beraneka ragam jenis-jenisnya, padahal sumbernya sama, air hujannya satu, buminya satu. Air hujannya satu, buminya satu, tapi hasilnya bermacam-macam, ya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya dari sisi gunung sumbernya satu, tanah, tetapi kita lihat gunung itu berbentuk bermacam-macam. Ada yang garis-garis putih, ada yang berwarna merah, bahkan di samping ada gunung warna putih, sampingnya ada merah, sampingnya ada yang warna hitam, dan terkadang gunung berwarna-warni, ya.
Padahal mungkin sumbernya cuma sama ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mampu menciptakan keragaman dari satu sumber yang satu. Demikian juga hewan-hewan ya, hewan-hewan dan manusia misalnya dari Nabi Adam dan Hawa ya, tetapi lihat bagaimana beraneka ragam manusia dengan model-modelnya, dengan warna kulitnya, dengan sifat-sifatnya, dan ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Padahal sumbernya satu. Ya. Demikian juga hewan-hewan dan berbagai macam benda-benda ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-ikhtilaf wa tafawut amrun muttaridun fi jami'il makhluqat. Bahwasanya perbedaan dan variasi adalah perkara yang berlaku pada seluruh makhluk. Minan nabat, baik tumbuh-tumbuhan, wal jamad maupun benda-benda mati, wal haywan maupun hewan-hewan. Dan ini semua untuk menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa. Dialah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang menunjukkan kekuasaannya menciptakan segala model yang beragam ini dari satu sumber ya. Tadi sudah sebagaimana kita jelaskan. Ini maksud dari rentetan ayat ini. Agar Allah ketika mengatakan tsumma akhadhtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir, kemudian kami mengazab orang-orang kafir, lihat bagaimana azab kami. Allah ingin tunjukkan Allah Maha Kuasa untuk mengazab mereka dengan berbagai macam azab, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat. Allah berfirman, "Alam tara annallaha anzala minas sama' ima'an." Allah katakan, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menurunkan? Di sini Allah menggunakan dhamir ghaib, kata ganti ketiga. Dia. Tidaklah engkau lihat bagaimana Dia Allah ya menurunkan dari langit air hujan. Ya. Kemudian Allah merubah dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti pertama jamak, fa akhrajna bihi, lantas kami keluarkan ya, dengan air hujan tersebut samaratin mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang beraneka ragam warnanya. Perubahan dari Allah kepada kami, dari alam taru annallah, sungguhnya Allah, dengan fa akhrajna, maka kami pun keluarkan. Maka ini disebut dengan iltifat. Ya. Iltifat yaitu perubahan, pengalihan dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti pertama, jamak, nahnu, fa akhrajna, kami. Dan ini salah satu metode dalam bahasa Arab untuk agar yang mendengar fokus ya. Fokus, karena kalau selalu dengan kata ganti orang ketiga mungkin kurang fokus, begitu dirubah namanya iltifat. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti pertama, maka ini menarik perhatian bagi pendengar dan biasanya ada sesuatu yang harus diperhatikan ya. Seperti di sini disebutkan bagaimana dari air hujan tersebut, yang satu air hujan tersebut fa akhraj, ini perkara yang menakjubkan ya, karena turunnya hujan suatu perkara yang menakjubkan. Turunnya hujan perkara yang menakjubkan. Lebih menakjubkan lagi ketika air hujan tersebut bisa menumbuhkan. Dan lebih menakjubkan lagi ketika tumbuhan tersebut ternyata bervariasi. Ya, saya ulangi. Turunnya air dari langit adalah perkara yang menakjubkan ya. Di luar dari kemampuan manusia makhluk. Itu Tuhan yang bikin. Air turun dari awan, dari langit. Perkara yang menakjubkan. Alam taru annallah, tidak kau lihat bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit. Perkara yang menakjubkan. Lebih menakjubkan lagi, fa akhrajna bihi. Ternyata dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan tumbuhan. Makanya rubah menjadi kata ganti orang pertama. Lebih menakjubkan lagi, tumbuhan yang tumbuh dari air hujan tersebut ternyata samaratin mukhtalifan alwanuha. Beragam warna-warnanya, tumbuh-tumbuh buahan yang beragam warna-warnanya. Alwanuha, alwan jamak dari laun adalah warna, dan dalam bahasa Arab bisa dua makna. Bisa artinya adalah benar-benar warna, yaitu tumbuh-tumbuhan tersebut ada warna hijau, ada merah, ada kuning, ada jingga, ada ungu, beraneka ragam ya, ada pink ya, demikian itu tumbuhan, ada coklat, berbagai macam warna. Bisa juga alwanuha, maksudnya adalah ajnasuha, jenis-jenisnya. Ini dua-dua datang dalam bahasa Arab. Dan ini maknanya sama, ya, artinya cocok dengan ayat ini, dan kita bisa maknakan samaratin mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang beraneka ragam warnanya, dan juga buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya ya. Kita lihat ada mangga, ada banyak buah-buahan lah. Ada apel, ada durian, ada macam-macam. Mangga pun ada macam-macam warna-warninya. Kadang satu jenis saja warna-warninya, dan jenis-jenis banyak ya. Dan ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Airnya satu, tanahnya satu, buah-buahannya beraneka ragam dengan berbagai macam rasanya ya. Dan sehingga nampak begitu indah ya.
Kemudian selain buah-buahan, di antara yang bervariasi, beraneka ragam adalah gunung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal jibali judadun bidhun wa humrun." Ya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih. Ya, judad jamak dari jadah atau juddah yang maknanya tariq, yaitu jalan. Ya. Jadi judadun yaitu jalan-jalan. Kalau lihat seperti di gunung seperti ada jalan-jalan, ya maksudnya adalah warna-warni di gunung, ada keragaman, ya. Gunung-gunung itu terkadang dalam satu rentetan gunung ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang merah, ya. Bahkan dalam satu gunung terkadang ada warna-warni sebagaimana bisa kita lihat di gambar-gambar banyak, ya. Gunung itu terkadang berwarna-warni, ya. Judadun bidhun, ada garis-garis putih, wa humrun, ada garis-garis merah, ya. Mukhtalifun alwanuha, yang beragam warna-warninya, wa gharabi busud, gharabib, ya. Gharabib jamak dari al-ghirbib. Al-ghirbib adalah huwa alladhi ab'ada fis sawat, yaitu yang hitamnya pekat, ya. Wal gharabi busud maksudnya ada garis-garis hitam yang pekat. Dan ini juga menunjukkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah tidak menjadikan gunung cuma satu model. Gunung itu beraneka ragam, bahkan berwarna-warni, menunjukkan unsur pembuatnya berwarna-warni, ya. Ya, mungkin sama-sama tanah, sama-sama batu, tapi ketika Allah munculkan dari sama-sama tanah, sama-sama batu, ternyata tanah tersebut beragam, batu-batu tersebut beragam sehingga berwarna-warni. Ini menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat begitu indah gunung-gunung tersebut. Ini di antara sering yang saya sebutkan dalil tentang adanya Tuhan, bahwasanya Tuhan itu ada. Di antaranya Tuhan ketika menciptakan dengan tujuan. Dengan tujuan adanya keindahan, ya, variasi, ini menunjukkan adanya Tuhan. Berbeda dengan orang-orang ateis yang mengatakan alam semesta terjadi dengan sendirinya, dengan teori evolusi dan yang lainnya. Kita bilang seandainya alam semesta terjadi dengan sendirinya, maka tidak perlu indah, yang penting ada buah mengenyangkan, selesai. Tapi ternyata buah-buahan tersebut bukan cuma buah, tapi beragam. Beragam, berwarna-warni. Menunjukkan Tuhan ketika menciptakan ingin adanya keindahan untuk menunjukkan keesaannya. Kalau Tuhan tidak ada, mungkin gunung terjadi begitu saja dengan satu model, ya. Yang penting ada gunung, selesai. Dengan teori evolusi, tetapi ternyata tidak. Ternyata gunung tersebut beragam dengan berwarna-warni, menunjukkan ada Tuhan yang menciptakannya. Yang mengkreasi ini ada punya tujuan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keindahan, tujuannya adalah untuk menunjukkan keesaannya dengan beragam ciptaannya. Ini menunjukkan ada Tuhan. Oleh karenanya sebagian orang mengatakan kalau Anda berdebat dengan orang ateis, ya, cukup berdebat tentang dalil keindahan, bahwasanya alam semesta indah. Seandainya alam semesta terjadi dengan sendirinya, dengan teori evolusi, dengan persaingan dan yang lainnya, maka tidak perlu keindahan, tidak perlu keindahan. Tapi ternyata Allah memberikan banyak keindahan dalam alam semesta ini yang menunjukkan ada Sang Pencipta, Sang Kreator ingin memberikan warna keindahan di alam semesta ini. Di antaranya buah-buahan yang beragam agar manusia tidak bosan. Rasanya macam-macam, warnanya beda-beda. Gunung saja yang benda mati seperti ternyata juga warnanya beda-beda, ya. Sebenarnya Allah sebutkan, ini di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gunung tidak coklat melulu, hitam melulu? Kenapa tanahnya beragam-ragam, ya? Kenapa batunya bermacam-macam? Ya. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Ya, Tuhan, ya. Padahal suatu hal yang tidak dibutuhkan harus beragam-ragam. Kalau memang hanya alam semesta terjadi sendirinya tidak perlu seperti itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikannya beragam untuk menunjukkan adanya Sang Pencipta. Ternyata keragaman tersebut atau variasi tersebut bukan hanya pada buah-buahan, bukan hanya pada gunung warna-warninya, ya, tetapi juga pada manusia. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am. Kata Allah, demikian juga di antara manusia dan binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ya. Mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Ternyata berwarna-warni juga, ya, sebagaimana tumbuhan, sebagaimana gunung-gunung tadi berwarna-warni, kadzalik, demikian juga. Ya. Kita lihat hewan-hewan beragam, ya, tidak satu model. Kambing saja beragam, ada kambing Jawa, ada kambing domba, ya, itu juga macam-macam. Sapi aja beragam. Tanya para penjual sapi beragam. Ya. Kuda aja berapa macam modelnya. Hewannya berapa modelnya, kuda berapa modelnya, ya. Luar biasa, kuda ini, kuda anu, kuda ini, oh luar biasa. Kita lihat ikan berapa model di lautan, ya. Kalau cuma hanya sekedar untuk mengenyangkan manusia dengan terjadinya proses evolusi, mungkin ya satu model ikan sudah cukup. Ternyata ikan dengan berbagai macam modelnya. Terbentuk sistem ekosistem lah, macam-macam lah, luar biasa. Ini ada Tuhan yang menciptakannya, ya.
Ada Tuhan yang menciptakannya ya. Berwarna-warni di sini, dan di sini lebih cocok alwanuha, maksudnya selain warna jenis-jenisnya. Alwan di sini maknanya jenis-jenis ya. Atau warna juga bisa ya. Kemudian wadawab, hewan-hewan melata ya. Wadawab, ad-dabah asalnya adalah hewan yang melata, mencakup seluruhnya, baik hewan baik yang berkaki 2, berkaki 4 atau berjalan dengan perutnya, termasuk dengan dabah, yaitu yang ya dubu yang berjalan di atas muka bumi, baik berkaki 2, berkaki 4 atau dengan perutnya, semua disebut dengan dawab ya. Tapi di sini Allah mengkhususkan lagi wal an'am, hewan-hewan ternak ya. Hewan ternak tadi seperti kambing, onta, sapi disebut dengan al-an'am, hewan-hewan ternak. Mukhtalifun alwanuhu, beragam-ragam warnanya ya. Ya. Beragam-ragam warnanya ya. Kalau musim Idul Adha kita tahu berbagai macam kambing, lihat para penjual kambing dengan kambing berbagai model, ada yang Masya Allah, ada yang rambutnya panjang, ada yang tanduknya panjang, beragam kambing dihadirkan ketika musim Idul Adha. Demikian berbagai macam model sapi ya, sapi model ini, sapi dari luar negeri, sapi impor, sapi lemosin, macam-macam ya, sapi Jawa, sapi Bali, macam-macam ya. Subhanallah, Allah membuat beragam. Manusia saja beragam, ya, dengan warna kulitnya, dengan model rambutnya, dengan berbagai macam keragaman semuanya ya. Semuanya kadzalik ya. Ini semua menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itulah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Al-khasyah di sini al-khasyah dia lebih khusus daripada al-khauf ya. Kalau al-khauf terkadang takut tanpa disertai ilmu, tapi al-khasyah kata sebagian ulama, al-khasyah adalah ketakutan disertai dibangun di atas ilmu kepada al-makhuf. Ilmu tentang yang ditakuti. Ya, makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kenapa? Mereka lah yang merenungkan ini semua. Mereka yang bertafakur, mereka yang yakin adanya Tuhan, bahwasanya Tuhan tersebut maha dahsyat, maha hebat, yang mampu melakukan berbagai macam hal. Lihatlah bagaimana ciptaan Tuhan, lihatlah bagaimana air satu model, bumi satu model, tumbuhannya beragam dengan entah berapa varian dari tumbuhan, begitu banyak ya. Kemudian hewan-hewan dan manusia dengan berbagai macam modelnya, bagaimana sidik jari satu orang beda dengan yang lainnya. Lihat bagaimana Tuhan menciptakan. Ini Tuhan yang harus seorang khasyah kepadanya, takut kepadanya, beribadah kepadanya, tunduk kepadanya. Makanya yang bisa seperti itu hanyalah para ulama ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, yaitu orang yang berilmu, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang merenungkan keagungan alam untuk menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala aziz, yaitu maha kuasa. Al-Aziz ya Izzah, maha kuasa, di antara kekuasaannya kemampuannya untuk menciptakan ini semua ya. Menciptakan makhluk yang beragam dan saling bertentangan ya. Ada yang gini, ada yang begitu, ada yang memangsa, ada yang dimangsa, ada predator, ada yang dimangsa dengan berbagai, ada yang baik, ada yang jahat, berbagai macam. Ya, ada matahari, rembulan, makhluk beraneka ragam dan saling berlawanan. Ini tidak mungkin diciptakan kecuali dari zat yang kamilul izzah, yang kekuasaannya sempurna. Kemudian Allah mengatakan Ghafur, yang maha pengampun. Ya, inilah dua sifat ini, Al-Aziz, innallaha azizun ghafur ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Alusi, ta'lilun liwujubil khasyah. Ini Allah menyebut sebab kenapa Allah harus dikhasyati, harus dikhasyah. Orang harus khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama khasyah kepada Allah? Selain tadi disebutkan ya tentang penciptaannya. Kenapa? Karena innallaha aziz, Allah maha perkasa ya. Allah maha perkasa. Kamilul kudrahnya sempurna. Lihatlah bagaimana dia menciptakan alam semesta dengan kehebatannya. Oleh karenanya dia ala kamalil qudrah ala intiqam. Allah mampu untuk menyiksa, Allah mampu untuk membalas karena dia aziz, dia mampu untuk membalas. Ya, dia mampu untuk membalas. Jadi perlu ditakuti karena Allah kalau ingin balas mudah bagi Allah Subhanahu
wa taala dengan kuasaan yang maha kuasa seperti ini. Kemudian Allah gandengkan dengan Ghafur. Ghafur adalah maha pengampun. Maha pengampun ya, dari maghfirah, dari maghfar yaitu menutupi dosa-dosa seorang dan menghindarkan seorang dari akibat buruk dari dosa-dosa tersebut. Saya sering sampaikan makna Al-Ghafur dari kata Mighfar. Mighfar adalah helm yang dipakai oleh prajurit dalam berperang, dan helm tersebut memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penutup, satir sebagai penutup, dan juga sebagai waqi, sebagai pelindung. Oleh karena tidak semua penutup kepala disebut dengan Mighfar. Contohnya sorban bukan disebut dengan Mighfar, sorban, qalansuah, kopiah, songkok tidak dikatakan Mighfar karena dia memang menutupi tapi tidak melindungi. Yang melindungi disebut dengan Mighfar. Itu yang dipakai oleh prajurit. Oleh karenanya ketika Allah disebut dengan Ghafur, yaitu Maha Maghfirah, maksudnya Allah Maha menutupi aib-aib dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang di dunia maupun di akhirat. Dan juga Allah Maha melindungi akibat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karena seorang ketika mengatakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, maksudnya ya Allah tutupilah aib-aibku di dunia maupun di akhirat, dan hindarkanlah aku dari dampak maksiat, karena maksiat pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya di dunia dan akhirat. Maka seorang kalau sering beristighfar, dia akan ditutupi aibnya dan dia akan dihindari dampak maksiat yang dia lakukan. Setiap kita mandang yang haram itu ada dampaknya sebenarnya. Tapi kalau seorang sering beristighfar, dampak tersebut bisa jadi tidak mengenainya. Karena dia rajin beristighfar. Ada perkataan yang ini dari Al-Alusi, dia berkata rahimahullah, wala yusafu bil maghfirah war rahmah illa al-qadir 'ala al-uqubah. Tidaklah disifati dengan ampunan dan kasih sayang kecuali yang mampu untuk memberi hukuman. Ketika dikatakan Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, isyarat bahwasanya Allah mampu untuk membalas. Allah mampu untuk memberi hukuman. Allah mampu untuk menyiksa, mampu. Ketika disifati Ghafur, Allah Maha Pengampun, berarti sebenarnya Allah mampu. Kalau Allah tidak mampu menyiksa, ya ngapain disifati dengan Ghafur, Maha Pengampun? Jadi mengampun berarti dia sebenarnya bisa menyiksa, tapi dia tidak menyiksa. Apalagi Ghafur tersebut digandengkan dengan Aziz, ya. Innallaha azizun Ghafur. Sungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Artinya Allah mampu untuk menyiksa, Allah mampu untuk membongkar aib Anda. Allah mampu untuk membeberkan kemaksiatan yang Anda lakukan meskipun Anda sembunyikan. Allah mau memberi dampak buruk atas maksiat yang kau lakukan. Allah mampu membalas, tetapi Allah Ghafur. Allah menutupi dan Allah menghilangkan atau menghindarkan dampak buruk dari maksiat yang Anda lakukan. Inilah sebab kenapa seorang harus khasyah kepada Allah, karena Allah Azizun Ghafur. Dialah Aziz yang Maha Kuasa dan Dia Ghafur, Maha Pengampun. Taib, kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang baca kitabullah wa aqamus salat dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan berinfak dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka berharap dengan infak tersebut, dengan amal soleh tersebut, ya, tijaratan lan tabur, yaitu perniagaan, perdagangan yang tidak akan merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Lagi Maha mensyukuri. Ini dua ayat berurutan 29 maupun 30. Allah sebutkan tentang orang-orang yang mulia, kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membaca firman Allah. Di sini yatlun Allah datangkan dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan kesinambungan. Jadi kalau baca Quran bukan cuma di Ramadan saja, tapi senantiasa baca Al-Quran. Ya. Dan makna tilawah di sini diartikan dengan dua makna. Jadi saya tuliskan ya.
Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatlun", sungguhnya orang-orang yang membaca, yatlun membaca. Pertama di sini Allah bawakan dengan fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' ya. Yang menunjukkan present tense yaitu sedang ya atau selalu yang menunjukkan sifat mereka. Allah tidak mengatakan innal ladzina talau kitab Allah. Allah tidak mendatangkan dengan fi'il madhi past tense tapi Allah mendatangkan present tense yang menunjukkan sedang selalu, ini sifat yang selalu melazimi mereka membaca kitab Allah ya. Adapun yatlun dari tilawah. Tilawah ini ada dua makna. Bisa artinya tilawah artinya qiraah, membaca. Bisa dari tala, ya, talia yaitu tabi'ah, maknanya tabi'ah, mengikuti. Ini diartikan oleh para ulama bahwasanya ayat ini bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi dia membaca dan juga mengikuti, yaitu mengamalkan kitabullah. Kitabullah. Karena seorang hanya membaca saja tidak mengamalkan akan menjadi bumerang baginya. Al-Qur'an hujjatun lak aw 'alaik. Al-Qur'an akan membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Kitabullah di sini sebagian mengartikan khusus secara Al-Qur'an. Sebagian mengartikan mencakup seluruh kitab-kitab suci. Seluruh kitab-kitab suci. Baik Taurat, Injil, Zabur ya. Kalau mencakup seluruh kitab-kitab suci berarti pujian hanya, kalau pendapat ini khilaf ya. Pendapat ini berarti yang dipuji, yang sedang dipuji mencakup umat-umat terdahulu. Mencakup orang-orang soleh dari umat-umat terdahulu. Kemudian wa aqamus shalah, dan di antara ciri mereka wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ya, wa anfaqu mimma razaqnahum. Mimma di sini zahirnya adalah ada yang mengatakan li bayanil jins, ada yang mengatakan li tab'id min. Di sini bisa artinya li bayanil jins. Bisa li tab'id. Tab'id maksudnya parsial ya. Jenis maksudnya dari ya, jenis. Yang artinya wa anfaqu, mereka berinfak dari harta mereka. Kalau bainal jins artinya dari harta mereka. Tapi kalau di tab'id maksudnya adalah mereka berinfak dari sebagian. Dari sebagian harta mereka. Kalau li bainal jins cukup diartikan dari, tapi kalau li tab'id maksudnya dari sebagian harta mereka. Yang ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka berinfak lam yusrifu, yaitu mereka tidak habis-habisan. Tapi mereka berinfak sebagian dari harta mereka ya. Ya Allah sudah puji, bukanlah dipuji oleh Allah harus berinfak seluruh harta seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak semua orang bisa melakukannya dan sebagian orang akhirnya tidak mampu untuk mengayomi dirinya sendiri ketika dia berinfak secara seluruhnya. Tapi sudah cukup Allah memuji orang-orang yang berinfak sebagian hartanya. Ya, sebagian hartanya. Zakat dia keluarkan, sebagian sedekah dia keluarkan. Sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sirran maksudnya sembunyi-sembunyi, tidak ada yang lihat. Maksudnya alaniyah, terang-terangan. Sebagian mengatakan maksudnya kapan saja dia berkesempatan untuk berinfak, dia akan berinfak. Ketika sendirian dia berinfak, ketika banyak orang dia berinfak, ya. Tentunya infak yang tersembunyi lebih utama daripada yang terlihat, kecuali ada hal-hal yang mengkonsekuensikan untuk diperlihatkan. Contoh seperti kita mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita yang misalnya sedang terkena musibah di tanah air maupun di luar negeri, di Palestina atau tempat yang lainnya, maka terang-terangan. Ini lebih baik terang-terangan agar memang rame-rame. Tapi kalau tidak demikian maka hukum asal seorang berinfak secara sembunyi-sembunyi ya, misalnya ya itu keutamaannya lebih besar.
Namun sebagian ulama memandang maksud dari firman Allah sirran wa alaniyah, dan ini banyak dalam Al-Qur'an, mereka berinfak sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maksudnya mereka suka bersedekah. Ini maksudnya kesinambungan dalam bersedekah. Ya. Maksudnya adalah kesinambungan dalam bersedekah. Kapan saja, ya. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, mereka berinfak. Mereka berinfak, ya. Ya. Kapan mereka mudah, mereka berinfak. Ini isyarat bahwasanya seorang berusaha bersegera dalam berinfak, tidak usah menunda-nunda. Kemudian yarjuna, mereka berharap. Yarjun, berharap. Ya. Ini menunjukkan roja mereka, ya. Roja. Tidak pede. Ya. Tidak pasti bahwasanya amal saya diterima, tidak. Dan itu sifat orang-orang saleh. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari amal saleh. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka merasa takut, ya. Takut apa? Takut tidak diterima. Ada orang beramal saleh antara khauf dan raja, ya. Antara khawatir dan berharap. Seperti itu. Jadi mereka tidak kemudian ketika mereka selalu baca Quran, pede bahwasanya kita pasti diterima, pasti mau surga. Ketika mereka mendirikan salat, mereka juga tidak pede bahwasanya kami pasti begini, pasti begini. Ketika mereka berinfak, mereka juga selalu ada khauf dan raja. Makanya Allah menggunakan kata yarjuna, mereka berharap. Dan ini juga faedah pertama adalah menunjukkan mereka tidak pede, ya. Faedah kedua menunjukkan keikhlasan, isyarat kepada keikhlasan. Keikhlasan. Artinya apa yang mereka lakukan semua ini, mereka baca Quran, mereka menghafalkan Al-Quran, mereka mendirikan salat, mereka berinfak, mereka terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Semuanya mereka karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan. Ya, mereka mengharap bukan karena niat-niat yang buruk, riya, sum'ah dan yang lainnya, untuk disanjung, untuk diakui, untuk dihargai, ya. Kayak kita sebagian orang menceritakan amal soleh dia agar dihargai. Dia tampakkan amal soleh dia agar dia diakui. Mungkin enggak ada yang mau ke dia, maka dia perlu cerita, saya begini, saya sudah bangun ini, saya sudah ini, saya sudah menyumbang sekian-sekian untuk diakui. Dia dapat pengakuan tersebut dari manusia. Tapi adakah pengakuan dari Allah? Kemungkinan tidak ada. Karena dia sedang berharap yarjuna, ya, pengakuan manusia, berharap pengakuan manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarjun, maksudnya keikhlasan, tidak mengharap pengakuan manusia. Tapi mengharapkan pahala dari Allah. Tapi pahala dari Allah. Ini faedahnya. Faedah yang ketiga, bahwasanya seorang beribadah boleh, seorang beribadah dianjurkan mengharap ganjaran dari Allah. Baik surga ataupun yang lainnya. Karena lihat, yarjuna tijaratan, mereka mengharapkan perdagangan dari Allah lan tabur, yang tidak akan merugi, ya. Karena sebagian sufi yang tidak boleh kamu beribadah karena mengharap pahala, tidak boleh kamu beribadah mengharap karunia Allah. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang hebat. Para sahabat mereka mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang kaum muhajirin yang terusir dari negeri mereka, meninggalkan harta mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia Allah dan mereka mengharapkan keridhaan Allah. Jadi mengharapkan pahala enggak ada masalah. Seperti Allah menyebut tentang orang-orang penghuni surga dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal walladzina sabaru butiqa'a wajhi rabbihim. Allah mulai dari walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru butiqa'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Dan orang-orang yang bersabar mengharap wajah Allah, mengharap melihat wajah Allah. Bagaimana bisa melihat wajah Allah? Caranya masuk surga dulu dong. Karena wajah Allah tidak dilihat kecuali di surga. Di antara kenikmatan yang paling indah pada hari kiamat adalah di surga dengan melihat wajah Allah. Jadi mengharap surga enggak ada masalah. Jangan dengar perkataan orang sufi memang tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ya.
Allah mengatakan tentang para sahabat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Kau lihat para sahabat rukuk dan sujud, mereka mengharap karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa kita mengharap surga. Nabi sendiri mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, minta surga, firdaus. Nabi Ibrahim mengatakan, "Waj'alni min warathi jannati na'im." Jadikanlah termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Taib. Apa ini maksud tijaratan lan tabur? Perdagangan yang tidak akan merugi. Allah menyebutkan hal ini sebagai gambaran kepada manusia. Terkadang Allah sebut perdagangan, terkadang Allah menyebut dengan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, pinjaman yang baik kepada Allah. Ini semua agar hamba yakin bahwasanya semua ini adalah ada hasilnya. Terkadang Allah mengatakan ujur itu upah. Artinya kamu beramal itu pasti ada ganjarannya. Agar seorang semangat ya. Sebagian Allah mengatakan orang-orang in tuqridullaha qardan hasana, jika kamu memberi pinjaman. Kenapa Allah namakan pinjaman? Karena supaya kamu tahu akan dikembalikan oleh Allah. Bahkan dikembalikan lebih banyak ya, sehingga Allah sebut dengan pinjaman. Nah, kali ini Allah sebutkan seorang beramal soleh, amal soleh yang dilakukan namanya tijarah, jual beli. Ada jual beli itu apa? Ada jual, dia dapat duitnya. Dia telah menjual kepada Allah. Allah menyebutkan dia baca Quran, mengamalkan amal soleh, kemudian dia mendirikan salat dan dia berinfak, itu semua tijarah, itu perdagangan kepada Allah dan Allah akan bayar. Kamu jual kepada Allah akan beli. Tijaratan lan tabur, dan penjualan kalian itu tidak akan ada ruginya. Oleh karena jangan kita membuat perdagangan kita merugi. Contohnya kita beramal saleh ternyata untuk riya. Ini namanya tijaratun kasidah. Jual beli yang rugi, perdagangan yang bangkrut ya. Perdagangan yang fasidah, yang rusak tatkala niat kita rusak gara-gara ingin dipuji, ingin diakui. Nah, maka kita menjaga keikhlasan kita agar kita mendapatkan tijaratan lan tabur, yaitu perdagangan yang tidak akan rugi, itu Allah akan memberi balasan dengan balasan yang terbaik ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Liyufiyahum ujurahum, ya, itu agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala-pahala atau upah-upah mereka, maksudnya pahala-pahala mereka di akhirat kelak sempurna. Allah Maha Adil, semua tercatat. Innama hiya a'malukum wa fiha iyyakum wa fikum iyyaha, kata dalam hadis qudsi, ya, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, ini hanya amalan-amalan kalian. Wa fikum iyyaha, aku akan menunaikan dengan sempurna seluruh amalan kalian. Ya. Jadi Allah mengatakan Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Maka yakinlah kita tidak ada pahala sedikit pun yang terkurangi. Anda senyum ada pahalanya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan wajah saudaramu itu sedekah, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La, jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun walau antal akhaka biwajhin talik. Meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu dengan saya. Ini akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang saya melakukan kebaikan sedikit akan lihat hasilnya. Dan sebaliknya, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang saya melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Tidak ada yang terluputkan dari catatan Allah dan Allah akan menyempurnakan sedikit maupun banyak. Semuanya ada catatannya. Orang-orang beriman akan disempurnakan balasannya. Ya, ini secara umum, tapi ayat ini, konteks ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Setelah Allah sebutkan tadi, yaitu innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, yang menegakkan salat, yang berinfak. Bagaimana mereka ini? Kata Allah, liyufiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Bukan cuma disempurnakan pahala mereka, bahkan wa yazidahum min fadlih. Allah akan wa yazidahum min fadlih, menambah bagi mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa tambahan tersebut? Maka ada beberapa pendapat disebutkan oleh Al-Alusi rahimahullahu taala.
Apa tambahan tersebut? Ada yang mengatakan tambahan tersebut ya, di antaranya Allah mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah, dimuliakan. Pahala dia sudah sempurna, Allah izinkan lagi kasih syafaat kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini satu. Pendapat kedua dikatakan bitafsihil qulub. Setelah diberikan pahala, diberikan lagi di antaranya kelapangan dada. Antara satu dengan yang lainnya, dicabut segala kedengkian, gundah gulana ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut dari dada mereka ghil ya, sehingga mereka dada lapang berhadapan-hadapan di antara satu dengan yang lain, saling berhadapan dengan penuh kegembiraan ya. Ada yang mengatakan wa yazidu min fadli bi tat'ihim hasanatim, dengan ditambah, yang ketiga ditambah maksudnya ditambah ganjaran mereka. Seharusnya mereka dapatnya sekian, Allah tambah ya. Ini namanya yazidu min fadli. Ada yang mengatakan wa yazidu min fadli, dan ini adalah makna ziyadah, maksudnya bin nazar ila wajhi ta'ala al-karim, dengan melihat wajah Allah pada hari kiamat di surga kelak ya, di surga kelak. Ini di antara 4 pendapat makna dari wa yazidahum min fadli. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Syakur, Maha membalas kebaikan ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha membalas kebaikan. Ini ta'lil, kata Al-Alusi, ta'lil lima qablahu minat tawfiyah wa ziyadah. Ini sebagai dalil ya bahwasanya kenapa Allah menyempurnakan dan Allah menambah, karena Allah itu Ghafur Syakur. Kenapa Allah menyempurnakan menambah? Karena Allah Ghafur dan Syakur. Dari sisi Ghafur yaitu Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang taat. Namanya orang yang taat tidak sempurna. Dia pasti melakukan suatu salat yang mungkin kurang khusyuk. Mungkin dia sedekah masih ada kesalahan-kesalahan ya. Mungkin dia haji tapi masih ada kesalahan-kesalahan. Karena Allah ingin menyempurnakannya, caranya gimana? Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Siapa di antara kita yang ibadahnya sempurna? Enggak ada. Salat kita enggak sempurna, bacaan kita enggak sempurna, baca Quran pikirannya kemana-mana ya. Salat pikirannya kemana-mana, malas-malasan. Haji umrah, terkadang kita haji umrah sampai terkadang tidak bisa menjaga pandangan. Banyak hal yang ibadah kita enggak ada yang sempurna. Ya. Maka bagaimana bisa disempurnakan hari kiamat? Di antaranya Allah Ghafur, Allah mengampuni hal-hal tersebut agar ganjaran tersebut sempurna. Kemudian Allah Syakur. Allah Syakur itu Allah kalau membalas lebih daripada yang dilakukan ya. Ini kalau bahasa Indonesianya Syakur itu pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih, pandai membalas. Dia membalas lebih daripada yang seharusnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala, dia Syakur. Amal sedikit dibalas dengan kebaikan, dengan ganjaran yang sempurna. Sempurna dan abadi. Sempurna dan abadi. Inilah kenapa Allah mengatakan liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah agar menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia Allah kepada mereka. Kenapa? Karena Allah Ghafur Syakur. Subhanallah, ini penjelasan yang menakjubkan dari Al-Alusi rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Kemudian Allah berfirman, "Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haq." Kata Allah, yang kami wahyukan kepada engkau dari Al-Qur'an ya, huwal haq, itulah yang benar. Itulah yang benar. Seakan-akan yang benar cuma Al-Qur'an saja ya. Kenapa sampai Allah mensifati huwal haq, itulah yang benar ya? Ya karena sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama seperti Sa'di, li kathrati mashtamala alaihi minal haq ka'annal haq munhasirun fihi. Karena terlalu banyak kebenaran yang dibawa oleh Al-Qur'an, bahkan seluruhnya dari awal sampai akhir adalah kebenaran, sehingga seakan-akan kebenaran cuma Al-Qur'an. Ya. Dan itu benar ya, artinya Al-Qur'an ditinjau dari awal sampai akhir yang benar, maka cuma Al-Qur'an. Yang lainnya ada benarnya, ada salahnya. Ya. Ada benarnya, ada salahnya. Al-Qur'an dari awal sampai akhir benar. Tidak ada kesalahan, dan kebenarannya dari segala sisi, dari sisi kabar tentang masa lalu, tentang masa depan, dari hukum-hukumnya, dari adab-adab yang diajarkan, tentang hal-hal gaib, banyak hal dikabarkan oleh Al-Qur'an, dan semuanya benar. Ya. La ya'tihil batilun baina yadayhi wa min khalfihi. Tidak ada kebatilan sama sekali baik depan dari belakang. Makanya disebut dia huwal haq, dialah yang satu-satunya yang benar dari sisi ini. Wallahu alam bisawab ya. Bahwasanya dia yang benar. Beda dengan kitab-kitab terdahulu ya, mengalami perubahan, mengalami distorsi atau ditambah, dikurangi dan macam-macam ya. Al-Qur'an itulah huwal haq
Ya di sini ada ifadatul hasr, seakan-akan hanya Al-Qur'an yang benar, itu yang benar. Al-Qur'an benar ditinjau dari sisi seluruh dari awal sampai akhir benar, tidak mengalami, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebatilan dari belakang maupun dari depan. Dari segala sisi adalah benar, ya. Makanya dia yang satu-satunya yang paling benar, ya. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan dia membenarkan kitab-kitab terdahulu, membenarkan rasul-rasul terdahulu. Dalam Al-Qur'an diceritakan tentang para rasul terdahulu, diceritakan tentang kitab-kitab suci terdahulu, ya. Kemudian Allah berfirman, innallaha bi'ibadihi la khabirum basir, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hamba-hambanya. Khabir, yang mengetahui secara detail tentang mereka, basir, yang maha melihat apa yang mereka lakukan, ya. Maha melihat apa yang mereka lakukan, ya. Memotivasi orang-orang untuk beriman kepada Al-Qur'an dan untuk mengamalkan Al-Qur'an, karena Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan, dan Allah mengetahui khabir secara detail bagian dalam mereka, bukan cuma zahir yang diketahui oleh Allah, batin mereka juga diketahui oleh Allah, sehingga seorang berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya fokus kepada yang zahir, karena Allah khabir, Allah juga mengetahui secara detail apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Dalam hadis, innallaha la yanzuru ila amalikum, Allah tidak melihat kepada ajsamikum wala ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada terupa kalian, kepada paras kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan kepada amalan kalian. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja para pemirsa Raja yang saya sampaikan. Demikian yang saya sampaikan kepada pemirsa Raja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.